Materi secara umum itu dibagi dua ya, ada yang campuran, ada yang zat tunggal. Ya. Nah, kalau campuran itu artinya terdiri dari beberapa zat tunggal. Nah, zat tunggal itu sendiri ada yang berupa unsur, ada yang berupa senyawa. Nah, tapi dari semua materi itu tersusun dari partikel dasar. Nah, partikel dasarnya itu berupa atom. Oke, dalam hal ini, dalam struktur atom, kita akan membahas masalah partikel pembentuk atom. Kemudian, massa dari suatu atom dan juga perkembangan model atom ya, dari yang paling sederhana yang dikembangkan oleh Dalton sampai dengan yang agak rumit, yaitu teori atau model atom dari mekanika kuantum. Partikel pembentuk atom. Atom secara umum itu terdiri dari inti atom, kemudian ada partikel di luar inti. Partikel pembentuk inti itu antara lain proton dan neutron. Ya. Proton itu bermuatan positif, jadi partikel yang bermuatan positif itu pertama kali ditemukan oleh Goldstein. Sedangkan neutron tidak bermuatan, ditemukan oleh Chadwick. Kemudian partikel yang ada di luar inti itu berupa elektron. Jadi elektron itu bergerak mengelilingi inti. Ya. Elektron bermuatan negatif, itu ditemukan oleh Thomson. Oke, massa dari elektron itu sebesar 9,109 kali 10 pangkat min 28 gram. Sedangkan massa neutron itu besarnya 1,675 kali 10 pangkat min 24 gram. Sedangkan massa proton itu sebesar 1,675 kali 10 pangkat min 24 gram. Kalau lihat dari data ini ya, maka massa proton itu hampir sama dengan massa neutron. Sedangkan massa elektron dibandingkan massa proton dan neutron itu sebesar hampir 1/2000 dari massa proton atau 1/2000 dari massa neutron. Sehingga kalau kita bandingkan kecil banget ya dibandingkan massa proton atau massa neutron. Sehingga nanti massa dari elektron itu tidak berpengaruh terhadap massa atom. Ya. Jadi dalam suatu atom yang berpengaruh terhadap massa dari suatu atom itu adalah massa proton dan massa neutronnya aja, gitu ya. Jadi massa atom itu sama dengan jumlah massa proton ditambah jumlah massa neutron. Oke, massa neutron atau massa proton itu dinotasikan sebagai satu satuan massa atom atau SMA ya. Jadi massa satu neutron atau satu proton itu sama dengan 1 SMA. Sehingga kalau massa atom dinotasikan sebagai satuannya adalah satuan massa atom, itu berarti ntar jumlah proton ditambah jumlah neutron. Jadi massa atom itu sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Dengan satuannya nanti adalah SMA. Ya. Makanya sering disebut bahwa jumlah proton ditambah jumlah neutron itu sering kita sebut dengan nomor massa. Kenapa? Karena proton dan neutron itu berpengaruh terhadap massa dari suatu atom. Kemudian kalau kita ada atom X, kemudian dinotasikan dengan XZA. Ya, Z itu adalah nomor atom. Nomor atom itu menyatakan jumlah proton di dalam inti atom tersebut. Ya. Nah, nomor atom atau jumlah proton itu merupakan karakteristik dari suatu atom. Jadi kalau misalkan ada beberapa atom, ya kita nggak tahu atomnya apa, tetapi memiliki jumlah proton yang berbeda, maka dipastikan atom tersebut merupakan atom yang berbeda. Jadi beberapa atom itu merupakan atom yang berbeda ya. Kenapa? Karena jumlah proton itu merupakan karakteristik dari suatu atom. Kalau jumlah protonnya berbeda, maka dipastikan atom itu juga berbeda. Ini dibuktikan dari percobaan yang dilakukan oleh Moseley. Oke, Moseley melakukan percobaannya itu dengan cara menembakkan inti atom dari beberapa logam dengan sinar katoda. Nah, yang terjadi adalah frekuensi yang dihasilkan dari tembakan beberapa logam
itu menghasilkan, jadi kalau logamnya berbeda maka frekuensi yang dihasilkan itu berbeda ya. Ini terlihat dari grafik antara frekuensi dengan harga Z-1 dikuadratkan ya. Jadi kalau harga Z-nya atau jumlah protonnya berbeda, maka frekuensi yang dihasilkan itu juga berbeda. Maka dipastikan bahwa jumlah proton itu merupakan karakteristik dari suatu atom. Kemudian kalau harga A itulah notasi dari nomor massa. Tadi kan nomor massa itu merupakan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Kemudian kalau ingin menentukan jumlah elektron bagaimana? Oke, atom itu kan secara umum ada yang netral, ada yang bermuatan atau berupa ion. Kalau netral artinya nanti muatan positif sama dengan muatan negatif. Dengan kata lain, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Kemudian kalau bermuatan, ya, artinya nanti jumlah elektron tidak sama lagi dengan jumlah proton. Kemudian kan ion sendiri ada ion positif, ada ion negatif. Ya, ion positif dinamakan dengan kation, ion negatif dinamakan dengan anion. Nah, kalau ion positif itu artinya jumlah elektronnya lebih sedikit dibandingkan jumlah proton. Sedangkan ion negatif itu artinya jumlah elektronnya lebih banyak dibandingkan jumlah proton. Kenapa begitu? Karena kalau ada atom netral X itu membentuk kation X+, itu artinya dalam proses tersebut dari X membentuk X+, itu akan melepaskan satu elektron, gitu ya. Jadi kalau netral itu kan berarti jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Tapi kalau dia bermuatan positif, artinya nanti jumlah elektronnya lebih sedikit. Kenapa? Karena ada elektron yang dilepaskan. Kemudian, kalau membentuk anion dari X membentuk X-, itu artinya atom netral X akan menangkap satu elektron membentuk X-, ya. Kan tadi kalau dia netral X, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nah, karena dia menangkap satu elektron, dipastikan nanti X- itu kelebihan satu elektron. Dipastikan jumlah elektronnya itu lebih besar dibandingkan jumlah proton. Oke, kalau ada contoh. Yang pertama, tentukan jumlah proton, neutron, dan elektron dari yang A, atom netral, O, nomor atomnya 8, nomor massanya 16. Maka kalau ditanya jumlah proton, berarti dilihat dari nomor atomnya, berarti 8. Kemudian kalau jumlah neutron, berarti kan nomor massanya 16 dikurangi jumlah protonnya 8. Maka didapat jumlah neutron juga 8. Nah, kalau ditanya jumlah elektron, lihat, atomnya netral ya. Dipastikan jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Maka didapat jumlah elektron juga 8. Kemudian contoh yang kedua. Kalau ada ion Na+, nomor atomnya 11, nomor massanya 23. Dipastikan jumlah proton itu dilihat dari nomor atomnya yaitu 11. Kemudian kalau jumlah neutronnya, maka nomor massanya kan 23 dikurangi jumlah proton 11, didapat jumlah neutron sebesar 12. Lalu, kalau ditanya jumlah elektron dari Na+, oke, kalau seandainya dia atomnya netral, ya, yaitu Na, maka jumlah proton sama dengan jumlah elektron, dipastikan jumlah elektronnya 11. Tapi ditanya Na+, lihat dari Na membentuk Na+, artinya apa? Dia melepaskan satu elektron. Artinya, ketika dalam bentuk Na+, telah kekurangan satu elektron, sehingga jumlah elektronnya itu menjadi 10. Kemudian contoh yang ketiga, ada S2-, ya, dengan nomor atomnya itu 16 dan nomor massanya 32. Maka jumlah proton langsung kita lihat nomor atomnya yaitu 16. Sedangkan jumlah neutron berarti nomor massanya 32 dikurangi jumlah proton 16. Maka didapat jumlah neutron juga 16. Kemudian kalau diminta jumlah elektron, ya, kalau dia netral, S-nya netral, maka jumlah elektron itu juga 16 sama dengan jumlah proton. Tapi yang diminta adalah S2-. Ya, coba lihat ya, dari S membentuk S2- artinya atom netral S akan menangkap 2 elektron. Artinya nanti jumlah elektron pada S2- itu kelebihan 2 elektron dibandingkan atom netral dari S, gitu ya. Maka dapat jumlah elektron dari S2- sebesar 18.
jika nanti ada beberapa atom sejenis, tetapi masing-masing itu memiliki massa yang berbeda. Ingat kalau atomnya sejenis, dipastikan nomor atomnya sama gitu ya, tapi nomor massanya berbeda. Nah, kalau nanti seperti ini, ketemu seperti ini, maka beberapa atom tersebut dinamakan isotop. Ya, contohnya ada atom C612 sama atom C614. Ya, lihat nomor atomnya sama, maka dipastikan dia merupakan atom C, tetapi lihat nomor massanya berbeda. Ya, yang satu 12, yang satu 14. Maka dua atom tersebut dinamakan isotop. Kemudian yang kedua adalah O816 dan O818. Ya, sama-sama atom O tapi massanya berbeda. Ini juga dikatakan isotop. Kemudian ada Cl1735, satu lagi Cl1737. Lihat ya. Nomor atomnya sama 17 tapi nomor massanya berbeda. Ini juga dinamakan dengan isotop. Kemudian kalau nanti ada beberapa atom yang unsurnya berbeda tapi memiliki nomor massa yang sama. Jadi ada beberapa atom berbeda tapi nomor massanya sama, itu dinamakan dengan isobar. Contohnya adalah C614 dan N714. Lihat nomor atomnya berbeda ya. Yang 16, yang 17. Dipastikan atom yang berbeda, tetapi memiliki massa yang sama, ya sama-sama 14. Kemudian contoh yang kedua adalah Na1124 dan Mg1224. Lihat nomor atomnya Na11, Mg12, tetapi nomor massanya sama-sama 24. Maka dua atom tersebut dinamakan isobar. Kemudian kalau nanti ada beberapa atom yang berbeda unsur tetapi memiliki jumlah neutron yang sama, ya, itu dinamakan dengan isoton. Contohnya adalah K1939 dan Ca2040. Lihat ya, nomor atomnya berbeda, nomor massanya juga berbeda. Tetapi antara K sama Ca itu memiliki jumlah neutron yang sama, yaitu sama-sama 20 ya. Kemudian Na1123 dan Mg1224. Dua atom tersebut itu memiliki jumlah neutron yang sama ya. Yaitu sama-sama 12 jumlah neutronnya. Oke, kita beralih ke model atom. Oke, model atom itu dari masa ke masa itu terjadi perkembangan ya. Dimulai dari teori atom yang dikemukakan oleh Dalton ya. Kemudian teori atom Dalton disempurnakan oleh Thomson. Thomson tidak sempurna, kemudian disempurnakan oleh Rutherford. Lalu Rutherford juga kurang sempurna. Kemudian disempurnakan oleh Bohr. Dan pada saatnya Bohr juga ditemukan ada kekurangannya, maka disempurnakan oleh teori mekanika kuantum. Jadi model atom yang sampai saat ini paling relevan itu adalah mekanika kuantum. Oke, kita lihat model atom pertama, yaitu model atom dari Dalton. Dalton menyebutkan bahwa atom itu merupakan partikel terkecil dari suatu materi. Oke, kalau kita ambil contoh, misalkan kalau ada emas, sebatang emas gitu ya. Kemudian kalau dipotong, potong jadi lebih kecil gitu ya. Kemudian dipotong lagi akan menjadi lebih kecil. Dipotong-potong selanjutnya sampai nanti ya, potongannya itu tidak bisa dipotong lagi gitu. Nah, bagian terkecil itulah yang dinamakan atom ya. Jadi Dalton menyebutkan bahwa potongan itu yang paling kecil itu yang tidak bisa dibagi lagi itulah
atom. Di mana disebutkan bahwa oleh Dalton semua materi itu terdiri dari partikel dasarnya adalah atom. Selanjutnya, model atom dari Dalton itu runtuh. Kenapa? Karena ternyata bagian terkecil dari suatu materi itu bukan atom. Ternyata atom itu ada penyusunnya. Hal ini dikemukakan oleh Thomson, di mana Thomson menemukan partikel subatomik yang bermuatan negatif. Ya. Partikel itu dinamakan dengan elektron atau disebut dengan sinar katoda. Ya. Nah, oleh sebab itu, si Thomson merumuskan suatu model atom yang baru dibandingkan Dalton. Itu dimana disebutkan bahwa atom itu terdiri dari suatu bola yang bermuatan positif. Jadi bolanya itu bermuatan positif. Kemudian terdapat partikel-partikel negatif yang berada atau menyelimuti bola positif tersebut, gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat model Thomson itu mirip seperti roti, ya, di mana elektron-elektronnya itu sebagai kismis. Maka sering disebut juga model atom Thomson itu adalah model atom bola kismis. Nah, kemudian atom itu harus netral kata si Thomson. Oleh sebab itu nanti muatan positif itu harus sama dengan muatan negatif. Itulah model atom yang dikemukakan oleh Thomson. Selanjutnya adalah seseorang yang bernama Rutherford. Dia ingin membuktikan apakah model atom Thomson itu benar atau tidak. Kemudian Rutherford melakukan percobaan. Percobaannya sebagai berikut. Ya. Jadi ada batang emas, kemudian batang emasnya itu ditembakkan dengan partikel alfa. Ya, kemudian ditaruh detektor. Yang terjadi adalah ternyata banyak sekali sebagian besar partikel alfa itu menembus emas, menembus logam emas tersebut. Ya. Nah, si Rutherford kaget dengan fenomena seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya Rutherford mengajukan suatu model atom yang baru, ya, di mana dia disebutkan bahwa atom itu terdiri dari rongga-rongga kosong. Selanjutnya, dia juga merumuskan bahwa atom itu terdiri dari inti yang bermuatan positif dan elektron yang bergerak mengelilingi inti tersebut. Nah, rongga-rongga kosong inilah itu merupakan jarak dari inti ke elektron. Ya. Jadi rongga-rongga kosong ini itu dinamakan dengan jarak dari inti sampai elektron. Nah, inilah yang mengakibatkan banyak partikel alfa yang lolos atau menembus logam emas tersebut. Kenapa? Karena banyak partikel yang melewati rongga tersebut. Ya. Adapun partikel-partikel alfa yang balik kembali atau ada yang menyimpang, itu terjadi karena partikel alfa tersebut menabrak inti dari atom. Kemudian model Rutherford itu juga mengemukakan bahwa massa dari atom itu terpusat di inti, ya. Jadi seluruh massa atom terpusat di inti. Berarti dengan kata lain, elektron tidak berpengaruh terhadap massa atom. Karena massa dari elektron itu jauh lebih kecil daripada massa penyusun inti. Itulah model atom yang dikemukakan oleh Rutherford. Oke. Setelah sekian lama ternyata
model atom dari Rutherford itu juga memiliki kelemahan. Antara lain adalah, kan tadi disebutkan inti atom bermuatan positif, kemudian ada elektron bergerak mengelilinginya. Ya, oke, elektron kan muatannya negatif, inti positif. Dengan demikian akan terjadi gaya tarik-menarik antara elektron dan inti atom. Nah, agar tetap dia berputar, maka nanti elektron itu ya dalam berputar harus memancarkan energi untuk melawan gaya tarik-menarik tersebut, gitu ya. Nah, dalam memancarkan energi, ya, kan energinya itu suatu ketika akan habis. Nah, ketika energinya habis, yang terjadi apa sih? Yang terjadi nggak ada lagi nih yang melawan gaya tarik-menarik. Maka dipastikan nanti elektron akan jatuh ke inti. Ya. Tetapi sampai saat ini tidak pernah ada elektron yang jatuh ke inti, gitu ya. Nah, itu kelemahan yang pertama. Kemudian kelemahan yang selanjutnya, untuk melawan gaya tarik-menarik itu dipancarkan energi, ya. Nah, kalau dia memancarkan energi terus-menerus sampai dengan energinya itu habis, seharusnya spektrum dari atom itu continue, gitu ya. Pada kenyataannya spektrum dari atom itu discontinue, ya. Oke, kalau kita lihat spektrum atom, contohnya adalah atom hidrogen, itu spektrumnya spektrum yang discontinue, ya. Sedangkan kalau spektrum cahaya tahu ya, cahaya itu sebenarnya terdiri dari beberapa warna, ya. Itu spektrumnya kalau kita lihat itu spektrum yang continue. Dalam fisika klasik, ya, kita telah mengenal bahwa cahaya itu merupakan suatu gelombang, ya. Nah, teori ini bertahan cukup lama sampai ditemukannya teori kuantum Planck. Teori kuantum dari Planck ini sangatlah revolusioner, ya, di mana disebutkan bahwa cahaya bersifat dualisme, yaitu bisa sebagai gelombang karena dia memiliki frekuensi dan panjang gelombang. Kemudian disebutkan juga bahwa cahaya itu merupakan suatu partikel, ya, di mana partikel itu memiliki paket energi yang terkuanta, ya. Jadi kalau misalkan ada seberkas cahaya, itu artinya terdiri dari banyak sekali partikel-partikel kecil. Nah, partikel kecil inilah yang dinamakan dengan foton, di mana foton itu membawa paket-paket energi yang terkuanta. Oke, teori kuantum Planck ini dibuktikan dengan percobaan yang namanya fotolistrik, di mana percobaan dari Planck itu dapat kita lihat dari animasi berikut. Oke, dalam percobaannya fotolistrik itu ada plat logam itu disinari dengan cahaya. Yang terjadi adalah plat logam itu melepaskan elektron. Nah, ini menandakan bahwa dalam melepas elektron itu ada partikel yang menumbuk dari cahaya. Ya, partikel itu dinamakan foton. Jadi dalam proses ini foton menumbuk plat logam, akibatnya plat logam itu akan melepaskan elektron. Nah, adanya elektron ini dibuktikan dengan adanya arus yang mengalir. Kemudian, elektron dapat lepas jika energi fotonnya itu cukup, yaitu sebesar ketetapan Planck dilambangkan dengan H dikali frekuensinya, atau ketetapan Planck dikali cepat rambat cahaya dibagi lambda. Nah, harga energi ini merupakan harga energi minimum. Jadi agar elektron dapat lepas,
Jadi harga energi foton yang ditembakkan atau disinari harus sebesar H dikali F atau H dikali C dibagi lambda. Kemudian kuat arus yang terjadi itu tidak bergantung dari energi foton, tetapi bergantung pada intensitas cahaya. Di mana kalau intensitasnya itu semakin besar, itu menandakan jumlah foton yang menyinari atau yang menembak plat logam itu semakin banyak. Akibatnya, kalau jumlah foton yang menubruk dari plat logam banyak, pastikan nanti elektron yang akan lepas juga akan makin banyak. Ini menandakan bahwa kuat arus yang terjadi juga akan semakin besar. Dengan dikemukakannya teori kuantum dari Planck, maka ada seorang yang bernama Bohr ini mengemukakan suatu model atom yang lebih baru, yaitu model atom Bohr. Nah, model atom Bohr ini menyempurnakan model dari Rutherford. Kemudian Bohr mengajukan suatu postulat di mana disebutkan bahwa elektron mengelilingi inti pada tingkat energi tertentu, di mana tingkat energi tersebut itu dinamakan dengan kulit atau orbit, dinamakan dengan N. Ya. Di mana dalam mengelilingi inti, elektron tidak memancarkan energi. Ya. Ini berbeda dengan model dari Rutherford. Ya. Kemudian tingkat energinya atau kulit dari atom itu dinotasikan kalau kulit pertama itu berarti K. Kalau kulit kedua itu L, kulit ketiga M, kulit keempat itu N. Dimana seiring bertambahnya kulit, maka tingkat energinya juga semakin besar. Jadi kita bisa lihat dari gambarnya, ada kulit K, ada kulit L, ada kulit M, ada kulit N. Ya, dimana besarnya tingkat energi dari masing-masing kulit itu dinotasikan dengan harga energinya sama dengan min 13,6 dibagi N kuadrat, di mana N itu merupakan tingkat energinya dan satuannya itu dalam elektron volt. Kemudian kulit pertama itu maksimal diisi oleh 2 elektron. Kemudian kulit kedua atau kulit L itu diisi oleh maksimal 8 elektron. Kalau kulit M atau kulit ketiga itu maksimal 18 elektron, sedangkan kulit keempat atau kulit N itu maksimal 32 elektron. Ya. Jadi itu model dari Bohr. Kemudian Bohr juga dapat menjelaskan mengapa spektrum atom itu discontinue. Ya. Dimana dia menjelaskan spektrum dari atom H yang discontinue. Nah, ini diakibatkan ya, karena elektron dapat berpindah ke tingkat energi yang lebih besar dengan cara menyerap energi foton. Ya. Jadi, suatu elektron dapat pindah dari katakanlah kulit K ke kulit M dengan cara menyerap energi foton. Kemudian, elektron juga dapat berpindah ke tingkat energi yang lebih rendah dengan cara melepas energi foton. Ya. Jadi kalau nanti pindah ke energi yang lebih tinggi, dia menyerap foton. Kalau pindah dari energi yang tinggi ke rendah, itu dia akan melepaskan foton. Nah, hal inilah yang mengakibatkan spektrum atom hidrogen itu discontinue. Karena ketika atom hidrogen itu dipijarkan dengan suatu tegangan yang tinggi, itu artinya elektron dari atom hidrogen itu tereksitasi, artinya pindah ke tingkat energi yang lebih tinggi, lebih besar gitu ya, dengan cara menyerap energi foton. Keadaan eksitasi ini merupakan keadaan yang tidak stabil. Akibatnya, elektron yang tadi di tingkat energi yang tinggi akan balik lagi ke tingkat energi yang rendah gitu ya. Nah, dalam berpindah dari tingkat tinggi ke tingkat rendah, maka akan dipancarkan atau dilepaskan suatu energi foton, gitu ya. Nah, energi yang dilepaskan inilah yang menyebabkan spektrum dari atom itu bersifat discontinue.
Kelemahan model Bohr itu hanya dapat menjelaskan spektrum dari atom atau ion yang berelektron tunggal. Contohnya adalah atom hidrogen atau ion helium plus atau ion lithium 2 plus. Jadi kalau lebih dari satu elektron, maka Bohr tidak dapat menjelaskan. Oke, kita lanjut ke konfigurasi elektron dari Bohr. Oke, konfigurasi itu sendiri adalah distribusi elektron dalam menyusun suatu atom. Kita telah tahu bahwa dalam model atom Bohr, elektron itu terdiri dari tingkat energi tertentu, di mana kalau Bohr itu tingkat energi pertama atau kulit pertama itu adalah dinotasikan dengan K, kalau kulit kedua itu L, kulit ketiga itu M, dan kulit keempat itu adalah N. Di mana tadi disebutkan bahwa kulit K maksimal itu 2 elektron. Kulit L itu maksimal 8 elektron, sedangkan M maksimal 18 elektron, sedangkan N maksimal itu 32 elektron. Maka kalau ada atom hidrogen dengan nomor atom 1, artinya jumlah elektronnya 1 ya, maka konfigurasinya adalah 1, artinya kulit K terisi 1 elektron. Sedangkan kalau helium itu nomor atomnya 2, maka konfigurasinya adalah 2, artinya kulit K terisi oleh 2 elektron. Lalu kita lanjut ke Li, nomor atomnya 3. Maka ada 3 elektron ya. Oke, kulit K maksimal cuma ada 2 elektron. Maka kan tinggal satu lagi. Satu lagi itu diisikan ke kulit L. Maka konfigurasinya adalah 2, 1. Di mana kulit K terisi 2 elektron, kulit L terisi 1 elektron. Kemudian kalau Be, nomor atomnya 4. Maka konfigurasinya adalah 2 pada kulit K dan 2 pada kulit L. Lalu lanjut ke atom oksigen, nomor atomnya 8. Kalau netral berarti punya 8 elektron ya. Maka kita isikan 2 pada kulit K, kan sisanya 6. Kemudian L kan maksimal itu 8 elektron. Jadi kalau kita isikan 6 pada kulit L nggak masalah ya. Oke, maka konfigurasinya 2, 6. Neon, nomor atom 10. Maka konfigurasinya 2 pada kulit K dan 8 pada kulit L, di mana L ini udah maksimal ya, terisi oleh 8 elektron. Lalu kalau ada Mg, nomor atomnya 12, konfigurasinya kita isikan 2 pada kulit K, 8 pada kulit L, baru ada 10 elektron, sisa 2. Maka 2 yang tersisa itu kita isikan pada kulit M. Maka konfigurasinya adalah 282. Oke, kalau ada sulfur 16, maka konfigurasinya 286. Kemudian kalau ada argon 18, berarti 288. Lalu kalau ada kalium 19, gimana konfigurasinya? Oke, kita isikan ya. Kulit K itu sebesar 2, kulit L 8 elektron, sisanya kan 9 elektron ya. Kalau kita masukkan ke M sebanyak 9, maka konfigurasi jadi 289. Tetapi konfigurasi seperti ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena maksimal jumlah elektron valensi tahu ya, itu adalah elektron pada kulit terluar. Itu maksimal adalah 8. Jadi ketika dia 9 tidak diperbolehkan, ya. Makanya karena maksimal elektron valensi itu 8, kita bisa tuliskan konfigurasi K yaitu 2, 8, 8, 1.
dengan adanya kelemahan dari model atom Bohr, maka muncul lagi teori atom atau model atom yang lebih baru lagi, ya. Model atom itu dinamakan dengan mekanika kuantum. Adapun yang menjadi dasar mekanika kuantum, ini ada dua dasarnya, yaitu hipotesis dari de Broglie dan asas ketidakpastian dari Heisenberg. Dimana kalau de Broglie itu nyatakan bahwa partikel bersifat dualisme. Oke, kita lihat aja. Hipotesis dari de Broglie menyatakan bahwa partikel kecil yang bergerak sangat cepat itu memiliki sifat seperti gelombang. Sebagai contoh, kan elektron itu kan partikel kecil ya, di mana elektron itu kan masanya sebesar 9,11 kali 10 pangkat min 31 kilogram. Kemudian kalau bergerak sangat cepat, itu kita misalkan bergeraknya sebesar 2,19 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini mendekati cepat rambat dari cahaya. De Broglie ini merumuskan suatu persamaan, di mana persamaannya itu adalah panjang gelombang yang ditimbulkan ketika suatu partikel bergerak, yaitu persamaannya adalah lambda sama dengan ketetapan Planck dibagi massa dikali cepat rambatnya, ya. Oke, kalau kita masukkan akan didapat, ya, lambda yang dihasilkan dari elektron yang bergerak itu sebesar 3,32 kali 10 pangkat min 10 meter. Ternyata panjang gelombang dari elektron yang bergerak itu setara dengan panjang gelombang dari sinar X. Nah, sinar X ini kan merupakan gelombang. Jadi disimpulkan bahwa elektron itu bersifat gelombang, ya. Jadi memiliki sifat gelombang. Nah, kemudian karena elektron bersifat gelombang, muncul ketidakpastian dari Heisenberg, di mana karena elektron bersifat gelombang, maka posisi dan momentum elektron tidak dapat ditentukan secara pasti, ya. Nah, dari hipotesis de Broglie dan ketidakpastian Heisenberg, ada seseorang yang bernama Schrödinger, ini merumuskan bahwa tadi kan posisi dan momentum elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Nah, Schrödinger mengemukakan bahwa yang dapat ditentukan adalah probabilitas menemukan elektron, di mana probabilitas menemukan elektronnya ini dinyatakan sebagai fungsi gelombang. Lalu Schrödinger menyatakan bahwa daerah dengan probabilitas menemukan elektron terbesar itu dinamakan dengan orbital, ya. Oke, kita lihat orbital dari atom hidrogen. Coba lihat ya. Menurut Schrödinger, posisi elektron diumpamakan sebagai awan elektron yang tersebar di sekeliling inti, ya. Kemudian probabilitas menemukan elektron dalam awan elektron ini digambarkan oleh kerapatan elektron. Lihat ya, dari gambar, kerapatan elektron semakin berkurang seiring pertambahan jarak dengan inti. Ya, jadi semakin jauh dari inti, kerapatannya semakin berkurang. Ya, kita bisa lihat dari grafik sebagai berikut. Kemudian lihat juga orbital dari hidrogen, ya. Semakin jauh dari inti, kerapatan elektron dalam orbital hidrogen semakin berkurang. Nah, kemudian Schrödinger menyatakan untuk menentukan tingkat energi, kemudian bentuk serta orientasi dari suatu orbital, dia menggunakan bilangan kuantum, ya. Karena Schrödinger ini menyatakan bilangan kuantumnya itu antara lain bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, dan bilangan kuantum magnetik. Itu yang dikemukakan Schrödinger. Kemudian bilangan kuantum itu dilengkapi menjadi 4. Jadi ada 4 bilangan kuantum. Yang keempat adalah bilangan kuantum spin. Tapi bilangan kuantum spin ini bukan dikemukakan oleh Schrödinger.
Kita lihat bilangan kuantum yang pertama, yaitu bilangan kuantum utama. Oke, di dalam bilangan kuantum utama itu menyatakan tingkat energi utama. Nah, dilambangkan dengan N ya, bilangan kuantum utama. Nah, bilangan kuantum utama kan karena menyatakan tingkat energi utama, ini identik dengan menyatakan kulit dari suatu atom. Ya. Jadi, dia identik dengan kulit pada model atom Bohr. Oke, ingat ya, pada model atom Bohr ada kulit K, L, M, N. Artinya kalau K itu ada kulit pertama, dinotasikan dengan N sama dengan 1. Kalau L itu kulit kedua, dinotasikan dengan N sama dengan 2. Kalau M itu kulit ketiga, berarti N sama dengan 3. Kalau N itu berarti kulit keempat atau N sama dengan 4. Sedangkan kalau selanjutnya kalau O berarti N sama dengan 5. Ya. Jadi bilangan kuantum utama itu menyatakan tingkat energi utama atau menyatakan kulit. Bilangan kuantum yang kedua itu adalah bilangan kuantum azimut atau L. Nah, ini menyatakan subkulit atau bisa juga menyatakan bentuk suatu orbital. Oke, jadi berbeda dengan teori model Bohr, ya, model Bohr hanya bicara sampai ke kulit, ya, tapi ternyata berdasarkan mekanika kuantum di dalam kulit itu ada subkulit. Ya. Nah, ini dilambangkan atau dinotasikan sebagai bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut kan menyatakan subkulit. Nah, nanti banyaknya subkulit itu bergantung tingkat energi utama atau kulit. Ya, jadi jumlah subkulit pada kulit pertama berbeda dengan jumlah subkulit pada kulit kedua. Begitu juga berbeda dengan pada kulit ketiga. Maka nanti banyaknya subkulit ya atau harga L itu besarnya dari 0 sampai dengan N-1, di mana N itu tadi adalah tingkat energi utama. Oke, kalau kulit pertama dengan katakanlah N sama dengan 1, maka harga L yang diperbolehkan kan dari 0 sampai dengan N-1. Berarti dari 0 sampai dengan 1 kurang 1. Berarti hanya punya L sama dengan 0 aja ya. Kemudian kalau kulit kedua atau N sama dengan 2, maka L yang diperbolehkan itu 0 dan 1. Kalau N sama dengan 3, L yang diperbolehkan 0, 1, 2. Kemudian kalau N sama dengan 4, L yang diperbolehkan itu adalah 0, 1, 2, 3. Sedangkan kalau N sama dengan 5, L yang diperbolehkan 0, 1, 2, 3, 4. Di mana kalau L sama dengan 0 itu dinotasikan sebagai subkulit S. Kalau L sama dengan 1 itu dinotasikan sebagai subkulit P. L sama dengan 2 dinotasikan sebagai subkulit D. L sama dengan 3 itu dinotasikan sebagai subkulit F. Sedangkan kalau L sama dengan 4 itu dinotasikan sebagai subkulit G. Begitu juga selanjutnya. Sehingga kita dapatkan bahwa pada kulit pertama atau N sama dengan 1, ya, subkulit yang boleh muncul hanyalah 1S. Sedangkan kulit kedua atau N sama dengan 2, subkulit yang boleh muncul adalah 2S dan 2P. Sedangkan kalau kulit ketiga yang boleh muncul adalah 3S, 3P, 3D. Kulit keempat, 4S, 4P, 4D, dan 4F. Kalau kulit kelima yang boleh muncul adalah 5S, 5P, 5D, 5F, dan 5G. Sebagai catatan untuk subkulit 5G, ya, untuk sampai saat ini belum pernah ditemukan atom yang elektronnya mengisi subkulit 5G. Ya. Jadi yang akan kita bahas dalam hal ini hanya subkulit S, P, D, dan F. Bilangan kuantum yang ketiga itulah bilangan kuantum magnetik dilambangkan dengan M. Bilangan kuantum magnetik ini menyatakan orientasi dari orbital. Bisa juga menyatakan bentuk khusus dari orbital atau bisa juga menyatakan ukuran dari suatu orbital. Oke, bilangan kuantum magnetik atau M itu bergantung dari subkulit, gitu ya. Dimana kalau dinotasikan harga M yang diperbolehkan itu besarnya adalah dari minus L sampai dengan positif L. Ya.
Jadi kalau subkulit S itu kan L sama dengan 0 ya, maka harga M yang diperbolehkan dari min L sampai dengan plus L. Berarti dari min 0 sampai 0, berarti hanya satu ya. Berarti harga yang diperbolehkan untuk subkulit S itu hanya 0. Kemudian kalau subkulit P itu dilambangkan dengan L sama dengan 1, maka harga M yang diperbolehkan untuk subkulit P itu berarti dari min L sampai plus L, berarti dari min 1 sampai dengan plus 1. Maka harga M yang diperbolehkan min 1, 0, plus 1. Kemudian kalau L sama dengan 2, atau dengan kata lain subkulit D, maka M yang diperbolehkan dari min 2 sampai dengan plus 2. Maka harga yang diperbolehkan min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Lalu subkulit F atau L sama dengan 3, M yang diperbolehkan dari min 3 sampai dengan plus 3. Berarti harga yang diperbolehkan itu min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Oke, kita lihat lagi. Tadi subkulit S itu cuma punya satu harga ya, atau satu angka. Kemudian subkulit P punya 3 harga. Subkulit D punya 5. Subkulit F punya 7. Artinya apa? Artinya kalau subkulit S punya satu angka atau satu harga, itu artinya dia cuma punya satu orbital. Ya, jadi subkulit S hanya punya satu orbital. Sedangkan kalau subkulit L punya 3 angka, 3 harga, berarti dia punya 3 orbital. Kalau D punya 5 harga, berarti punya 5 orbital. Kalau subkulit F punya 7 harga, berarti dia punya 7 orbital. Oke. Di dalam satu orbital itu maksimal terisi oleh 2 elektron. Jadi kalau subkulit S itu maksimal 2 elektron, karena punya satu orbital aja. Kalau subkulit P karena dia punya 3 orbital, maka maksimal subkulit P terisi oleh 6 elektron. Kemudian subkulit D karena dia punya 5 orbital, maka maksimal itu diisi oleh 10 elektron. Sedangkan F karena punya 7 orbital, maka maksimal diisi oleh 14 elektron. Oke, kita lihat gambar dari distribusi orbital-orbital dalam 3 kulit pertama, kulit K, kulit L, dan kulit M. Ya, coba lihat, kulit K atau kulit pertama hanya punya satu orbital, didapat dari subkulit 1S. Sedangkan kulit L itu punya 4 orbital, disumbangkan dari subkulit 2S menyumbangkan 1 orbital, sedangkan 2P menyumbangkan 3 orbital. Kulit M itu terdapat 9 orbital, di mana subkulit 3S menyumbangkan 1 orbital, 3P itu ada 3 orbital, dan 3D ada 5 orbital. Kita lihat gambar dari orbital S, itu seperti bola bulat. Kemudian kalau orbital P, subkulit P itu punya 3 orbital. Di mana orbitalnya itu masing-masing kita notasikan ada PX, PY, PZ. Lihat bedanya dalam gambar. Kemudian kalau orbital D kan punya 5 orbital, maka masing-masing orbital itu adalah orbital yang pertama DXY, kemudian orbital yang kedua DXZ, orbital yang ketiga DYZ, orbital keempat DZ kuadrat, orbital yang kelima adalah DX kuadrat min Y kuadrat. Lihat gambar-gambar dari masing-masing orbital D. Bilangan kuantum yang keempat itu adalah bilangan kuantum spin, dilambangkan dengan S. Ya. Elektron itu selain mengelilingi inti atau berevolusi juga berotasi. Ya. Sama seperti planet. Planet selain berevolusi mengelilingi matahari juga berotasi. Oke, kita tahu tadi pada penjelasan sebelumnya, satu orbital itu diisi oleh 2 elektron.
Nah, elektron itu sendiri kan muatannya negatif ya. Nah, sekarang bagaimana bisa ada dua elektron itu bisa mengisi satu orbital? Kan harusnya kalau ada dua partikel yang bermuatan negatif, berdasarkan gaya elektrostatik, itu kan harusnya tolak menolak. Ya. Tapi kok bisa ya dua elektron terletak pada suatu orbital? Artinya pasti ada gaya ya yang mengimbangi gaya elektrostatik tersebut atau yang mengimbangi tolakan tersebut. Nah, ternyata gaya tersebut adalah gaya magnet. Nah, gaya magnet ini ditimbulkan akibat rotasi dari dua elektron yang mengisi satu orbital itu berlawanan. Di mana nanti kalau satu elektron berotasinya searah jarum jam, maka satu elektron lain harus berotasi berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, kalau elektron berotasi dengan arah berlawanan jarum jam, maka akan menghasilkan suatu medan magnet dengan kutub utaranya itu terletak di atas, sedangkan kutub selatannya di bawah. Lalu kalau elektron berotasinya searah dengan jarum jam, akan menimbulkan suatu medan magnet dengan kutub utaranya itu di bawah dan kutub selatannya di atas. Jadi lihat ya, kutub-kutubnya berbeda. Ya, kalau yang searah jarum jam, kutub utaranya di bawah, sedangkan kalau yang berlawanan jarum jam, kutub utaranya di atas. Medan magnet akibat rotasi dari elektron, ya, itu kalau nanti kutub utaranya di atas itu dilambangkan dengan S sama dengan plus setengah. Kalau kutub utaranya itu di bawah, itu dinotasikan dengan S sama dengan setengah. Dimana kalau dalam pengisian orbital, tandanya itu kalau S sama dengan setengah, itu tanda panah dengan panahnya ke atas. Sedangkan S sama dengan min setengah, itu tanda panah dengan panahnya itu mengarah ke bawah. Nah, dalam pengisian orbital, dahulukan dulu yang tanda panahnya ke atas. Konfigurasi elektron adalah suatu gambaran distribusi elektron ya, dalam orbital-orbital menyusun atom. Nah, dalam menyusun konfigurasi elektron ada beberapa prinsip yang harus dipegang. Ya, yang pertama adalah asas Aufbau, kemudian aturan Hahn dan larangan Pauli. Oke, kita sebelumnya kan pernah belajar mengenai konfigurasi elektron dari Bohr, ya. Dimana kalau misalkan ada oksigen nomor atomnya 8, maka konfigurasinya adalah 26. Kemudian kalau konfigurasi elektron dari Mg nomor atomnya 12, berarti kan 282. Nah, tetapi kalau dalam konfigurasi Bohr, ini hanya menjelaskan distribusi elektron dalam kulit atom. Ya, padahal di dalam kulit ada subkulit. Ya, di dalam subkulit ada orbital. Nah, konfigurasi Bohr tidak bisa menjelaskan masalah distribusi elektron di dalam subkulit atau dalam orbital. Nah, distribusi elektron di dalam subkulit ataupun nanti di dalam orbital, ini dicoba dijelaskan oleh teori mekanika kuantum dengan memegang 3 prinsip tadi ya, asas Aufbau, kaidah Hahn, dan larangan Pauli. Prinsip yang pertama dalam menyusun konfigurasi elektron itu adalah
asas Aufbau, di mana disebutkan bahwa pengisian elektron dimulai dari subkulit dengan tingkat energi yang lebih rendah dahulu. Oke, coba lihat grafiknya. Ya, grafik tersebut itu merupakan urutan tingkat energi dari subkulit. Ya, kita lihat dari grafik didapat bahwa urutan tingkat energi subkulit itu kalau dimulai dari yang paling rendah adalah 1S, 2S, kemudian 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S. Jadi artinya apa? Jadi dalam pengisian elektron nanti itu harus dimulai dari yang tingkat energi lebih rendah dahulu. Ya, jadi dimulai dari 1S. Kalau kita lihat ya, ada keganjilan sedikit di mana kok subkulit 4S lebih kecil dibandingkan 3D. Ya. Dan kemudian ada 5S lebih kecil dibandingkan 4D. Kemudian ada juga 6S lebih kecil dari 4F. Karena tingkat energi itu kita bisa lihat dari harga N plus L-nya. Coba kita lihat antara 4S dan 3D. Ya. Tingkat energinya lebih besar 3D. Kenapa? Karena harga N plus L-nya, kalau 3D kan berarti N-nya itu 3. Kemudian kalau subkulit D berarti kan L-nya sama dengan 2. Berarti N plus L-nya itu 5. Sedangkan 4S, N-nya 4 ditambah L dari S itu adalah 0. Ya. Berarti dapat 4. Maka 3D lebih besar daripada 4S. Kemudian subkulit 5S itu juga tingkat energi lebih kecil daripada 4D. Itu bisa dilihat dari harga N plus L-nya. Kalau 5S berarti kan N-nya 5, L-nya 0. Berarti jumlahnya adalah 5. Sedangkan kalau 4D itu berarti kan N-nya 4, kemudian L-nya itu 2 ya. Jadi dapat adalah 6, sehingga 4D lebih besar dibandingkan 5S. Begitu juga penjelasan mengapa 4F itu lebih besar daripada 6S. Ya. Lihat kalau 4F berarti kan N-nya sama dengan 4, L-nya sama dengan 3, berarti totalnya adalah 7. Sedangkan 6S berarti kan N-nya itu 6, L-nya itu 0, berarti totalnya adalah 6. Berarti subkulit 4F lebih besar daripada 6S. Ya. Oke, kita lihat contohnya dalam membuat konfigurasi. Oke, yang pertama, kalau ada hidrogen dengan nomor atom 1, oke, kalau dia netral artinya jumlah elektronnya juga 1 ya. Berarti kita isikan dulu pada subkulit 1S ya. Oke, berarti kita tulis layar konfigurasinya adalah 1S1. Kemudian kalau helium nomor atomnya 2, berarti kita tulis konfigurasinya adalah 1S2. Lalu kalau ada Li nomor atomnya 3, berarti kalau kita buat konfigurasinya 1S2. Oke, kita lihat kalau 1S sudah terisi 2 elektron artinya udah terisi penuh ya, karena subkulit S hanya mampu mengisi 2 elektron. Berarti ada satu sisa. Nah, habis 1S apa? Kan 2S ya. Jadi kita tulis 1S2, 2S1. Kemudian kalau ada O8, berarti kita ngisi 1S2, kemudian 2S2. Kan baru 4 ya. Baru 4 elektron, sisa 4 elektron lagi. Nah, kemudian habis subkulit 2S apa? Kan 2P ya. Oke, P maksimal kan 6 elektron. Padahal sisanya hanya 4. Berarti kita tulis saja 2P 4. Maka konfigurasi dari O itu 1S2, 2S2, 2P 4. Lalu kalau ada Na, nomor atomnya 11. Berarti kita tulis 1S2, 2S2, 2P6. Ya. Oke, baru berapa? Baru 10. Kan? Sedangkan nomor atom dari Na 11, artinya ada 11 elektron. Maka ada kurang 1. Oke, habis 2P apa? Kan 3S ya. Oke, maka kita tulis 3S itu diisi oleh 1 elektron. Sehingga konfigurasinya kalau kita tulis lengkap 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Lalu kemudian kalau Ca nomor atomnya 20. Jadi kalau netral maka jumlah elektronnya juga 20. Sehingga kalau kita buat konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P6. Kan baru 10 ya. Kurangnya adalah 10 lagi. Oke, habis 2P apa? 3S. Kita isi 3S2, baru 12. Habis 3S apa? 3P. P maksimal 6. Kalau kita isi
3P6, baru 18. Kurang berapa? Kurang 2 ya. Karena kurang 2, maka kita isikan lagi habis 3P adalah 4S. S kan maksimal 2, berarti kita tulis saja 4S 2. Sehingga konfigurasinya udah lengkap. Kalau kita tulis lengkapnya berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Kemudian kalau ada Fe nomor atom 26, maka konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Itu kan baru 20 ya. Berarti kurang 6. Oke, habis subkulit 4S apa? Kan subkulit 3D kan? Oke, ingat D itu kan maksimal 10 elektron. Padahal kita kurangnya hanya 6. Maka kita tuliskan aja di 3D hanya terisi 6 elektron. Sehingga konfigurasi secara lengkap 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Kemudian, kalau ada BR35, konfigurasinya bagaimana? Oke, kita tulis 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, kan baru 20, kurangnya 15 ya. Oke, habis 4S kan 3D, D maksimal 10. Kalau kita isikan 10 elektron di subkulit 3D, masih kurang 5. Oke, habis 3D apa? Kan 4P. P maksimal 6, tapi kita kurangnya hanya 5. Berarti kita isikan aja di 4P itu adalah 5 elektron. Jadi konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P5. Prinsip yang kedua yang mesti diperhatikan dalam menyusun konfigurasi elektron itu adalah kaidah Hund. Di mana disebutkan bahwa elektron dalam suatu orbital tidak boleh berpasangan sebelum masing-masing orbital dalam suatu subkulit terisi masing-masing 1 elektron. Contoh, kalau ada oksigen nomor atomnya 8, kalau netral berarti jumlah elektronnya 8, berarti kan konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P4. Oke, kita lihat pada subkulit 2P terisi 4 elektron. Oke, kan orbital P itu kan subkulit P terdiri dari 3 orbital. Maka kalau kita isikan elektron pada subkulit P, ya, itu tidak boleh seperti ini ya. Kalau ada 4 elektron, 1, 2, 3, 4. Kalau seperti ini, maka pengisian kita salah. Ya, yang benar adalah isikan dulu masing-masing orbital tersebut 1 elektron. Ya. Kalau udah terisi 1 elektron, baru boleh berpasangan. Jadi yang benar adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian, ada beberapa penyimpangan dalam menyusun suatu konfigurasi. Terutama penyimpangan konfigurasi pada subkulit D. Subkulit D itu menyukai keadaan setengah penuh atau penuh. Nah, keadaan setengah penuh atau penuh ini adalah keadaan yang stabil. Subkulit D terdiri dari 5 orbital. Jadi kalau terisi penuh, artinya ada 10 elektron. Kalau setengah penuh berarti terisi 5 elektron. Nah, konfigurasi yang setengah penuh atau penuh seluruhnya untuk subkulit D, inilah kondisi yang stabil. Nah, akibatnya, kalau ada suatu konfigurasi yang kurang 1 elektron untuk setengah penuh atau penuh seluruhnya, itu akan terjadi penyimpangan dalam konfigurasi elektron, di mana subkulit D itu diusahakan agar menjadi setengah penuh atau penuh seluruhnya. Oke, contohnya adalah kalau ada Cr, nomor atomnya 24. Kalau kita buat konfigurasi, itu adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D4. Ini konfigurasi tingkat dasarnya ya. Kita lihat elektron-elektron yang terdapat pada subkulit 4S dan 3D. Pada subkulit 3D terisi 4 elektron. Oke, ingat, subkulit D menyukai keadaan setengah penuh. Artinya subkulit D, kalau D4 itu berarti kan kurang 1 untuk setengah penuh. Nah, ini keadaan yang tanggung. Maka pada keadaan ini,
satu elektron dari subkulit 4s itu dieksitasikan ke 3D. Sehingga konfigurasi elektron itu menjadi di 4s itu hanya ada 1 elektron dan di 3D menjadi 5 elektron. Jadi konfigurasi lengkapnya kalau kita tuliskan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. Kemudian contoh selanjutnya kalau ada Cu29. Berarti konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Ini adalah keadaan dasar. Oke, kita lihat elektron-elektron pada subkulit 4s dan 3D. Lihat, di 3D ada 9 elektron. Berarti kan kurang 1 untuk penuh, gitu ya. Maka agar dia penuh, 1 elektron dari subkulit 4s dieksitasikan ke 3D. Sehingga konfigurasinya di 4s itu 1 elektron dan di 3D menjadi 10 elektron. Maka konfigurasi untuk Cu29 itu adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10. Prinsip yang ketiga dalam konfigurasi elektron adalah larangan Pauli, di mana disebutkan bahwa elektron-elektron dalam menyusun atom masing-masing memiliki 4 bilangan kuantum yang berbeda. Jadi dalam suatu atom tidak mungkin ada 2 elektron yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Kenapa begitu? Karena keempat bilangan kuantum itu menyatakan kedudukan elektron dalam suatu atom. Ya, jadi keempat bilangan kuantum ini identik dengan alamat. Ya, jadi masing-masing elektron punya alamat. Nah, alamat ini adalah keempat bilangan kuantum. Sebagai contoh, kalau ada sulfur nomor atomnya 16, konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Oke, kita lihat elektron-elektron yang mengisi subkulit 3p, ada 4 elektron. Oke, subkulit 3p, kan p itu punya 3 orbital ya, yang harganya itu dari minus 0 sampai plus 1. Oke, kita isikan ada 4 elektron. Kita isi 1, 2, 3, 4. Nah, keempat elektron yang mengisi subkulit 3p itu punya 4 bilangan kuantum yang berbeda-beda. Ya, jadi artinya alamat dari elektron itu berbeda-beda. Oke, kita lihat. Elektron yang pertama yang mengisi subkulit 3p itu memiliki keempat bilangan kuantumnya. Yang pertama bilangan kuantum utamanya atau n-nya itu sama dengan 3. Karena terletak pada subkulit 3p gitu ya. Oke, kita tahu bahwa subkulit P itu kan L-nya sama dengan 1. Kemudian lihat elektron yang pertama itu jatuh pada harga M sama dengan min 1. Ya. Kemudian harga S-nya, spin-nya ternyata arahnya ke atas. Berarti S-nya itu adalah plus setengah. Kemudian kalau elektron yang kedua itu memiliki bilangan kuantum N sama dengan 3, L-nya sama dengan 1, ya berarti sama ya, karena jatuhnya di 3P. Kemudian jatuhnya itu di orbital M sama dengan 0, yang arahnya ke atas, berarti S-nya sama dengan plus setengah. Oke, kalau elektron yang ketiga, berarti N-nya sama dengan 3, L-nya sama dengan 1, kemudian harga M-nya kan jatuhnya di orbital yang nilainya plus 1, berarti harga M-nya plus 1. Kemudian harga S-nya kan arahnya ke atas, berarti harga S-nya adalah plus setengah. Kemudian elektron yang terakhir atau elektron yang keempat, berarti kan jatuhnya di 3P juga, berarti N-nya sama dengan 3, L-nya sama dengan 1. Kemudian kan jatuhnya tadi di
orbital dengan harga M-nya sama dengan min 1. Ya, maka harga M-nya min 1. Kemudian arah dari spinnya itu adalah ke bawah. Sehingga harga S-nya adalah min setengah. Lihat ya, walaupun elektron terletak pada satu orbital, tapi keempat bilangan kuantumnya berbeda. Coba kita lihat harga keempat bilangan kuantum dari dua elektron yang berpasangan. Yang berbeda adalah harga spinnya. Yang satu S sama dengan plus setengah, yang satu lagi adalah S sama dengan min setengah. Jadi jelaslah bahwa tidak mungkin ada dua elektron yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Walaupun dua elektron itu terletak dalam satu orbital atau dua elektron itu berpasangan. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Diminta tentukan keempat bilangan kuantum elektron terakhir dari yang pertama adalah Na, nomor atomnya 11. Yang kedua, Cl, nomor atomnya 17. Kemudian yang ketiga adalah Fe, nomor atom 26. Yang keempat, kobalt, nomor atomnya 27. Oke, kita jawab yang pertama dulu. Na, nomor atomnya 11. Oke, konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Oke, berarti elektron terakhir jatuh pada subkulit 3s. Ya, berarti kalau subkulit 3s, berarti N-nya sama dengan 3. Kemudian kalau subkulit S, berarti kan L-nya sama dengan 0. Kemudian, subkulit S cuma punya satu orbital yang nilainya adalah 0. Ya, kalau kita isikan satu elektron, berarti kita dapat seperti ini kan. Oke, berarti harga M-nya pasti 0. Kemudian, arah elektron terakhir kan ke atas. Berarti S-nya itu sama dengan plus setengah. Jadi kita dapat N sama dengan 3, L sama dengan 0, M sama dengan 0, kemudian S-nya sama dengan plus setengah. Kemudian yang kedua, ada Cl nomor atomnya 17. Maka kalau netral konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Berarti elektron terakhir jatuh pada subkulit 3p. Maka kita dapatkan N-nya pasti sama dengan 3. L-nya sama dengan 1. Subkulit P kan punya 3 orbital. Yang harganya dari min 1 sampai plus 1. Kita isikan ada 5 elektron. Oke, berarti kita isikan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lihat elektron terakhir jatuh pada M-nya itu sama dengan 0. Yang arahnya ke bawah. Berarti S-nya itu sama dengan min setengah. Sehingga keempat bilangan kuantum dari elektron terakhir Cl17, berarti N-nya sama dengan 3, L-nya sama dengan 1, M-nya sama dengan 0, S-nya sama dengan min setengah. Oke, selanjutnya, kalau ada Fe dengan nomor atom 26, maka kalau netral konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, kemudian 3D6, berarti elektron terakhir jatuh pada subkulit 3D. Ingat, berarti N-nya itu sama dengan 3. Kalau subkulit D berarti L-nya sama dengan 2. Lalu, kita tahu subkulit D itu terdiri dari 5 orbital. Yang harga-harga orbitalnya itu dari minus 2 sampai dengan plus 2. Kita isikan ya, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Kemudian ada 6 elektron yang mengisi subkulit 3D. Oke, kita isikan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, lihat. Elektron terakhir itu jatuh pada orbital yang nilainya min 2. Berarti kita dapatkan harga M-nya itu adalah min 2. Kemudian arah elektron terakhir ke bawah. Maka dipastikan S-nya sama dengan min setengah. Sehingga keempat bilangan kuantum dari elektron terakhir Fe itu adalah N sama dengan 3, L sama dengan 2, M sama dengan min 2, kemudian S-nya sama dengan min setengah. Kemudian yang terakhir, kalau ada kobalt nomor atomnya 27, konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7. Berarti elektron terakhir jatuh pada subkulit 3D. Sehingga N-nya sama dengan 3, L-nya sama dengan 2. Oke, orbital D kan terdiri dari 5 orbital. Yang besarnya min 2 sampai plus 2. Kita isikan ada 7 elektron.
Kita isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lihat, elektron terakhir jatuh pada orbital yang nilainya min 1. Ya, berarti harga M ya pasti min 1. Kemudian elektron terakhirnya itu kan memiliki arah spin yang ke bawah. Berarti S-nya itu sama dengan min setengah. Sehingga keempat bilangan kuantum dari elektron terakhir CO27 itu N-nya sama dengan 3, L-nya sama dengan 2, M-nya sama dengan min 1, dan S-nya sama dengan min setengah. Konfigurasi dari elektron itu bisa kita singkat, ya. Karena apa? Karena kalau nggak kita singkat itu akan panjang sekali. Sebagai contoh, kalau ada Ag nomor atomnya 47, maka konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s1, 4d10. Lihat, panjang banget ya. Nah, itu baru Ag nomor atomnya 47. Sekarang bagaimana kalau ada Hg, nomor atomnya 80? Nah, kalau untuk menyingkat, biasanya yang dijadikan dasar untuk menyingkat konfigurasi adalah unsur-unsur dari gas mulia. Gas mulia tahu apa aja? Itu ada helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Helium nomor atomnya 2, neon nomor atomnya 10, argon nomor atomnya 18, krypton 36, xenon 54, dan radon 86. Jadi konfigurasi helium itu untuk mewakili ya konfigurasi dari 1s2. Kemudian kalau neon itu mewakili konfigurasi dari 1s2, 2s2, 2p6. Lalu kalau argon itu mewakili 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Sedangkan krypton nomor atom 36 itu mewakili konfigurasi dari 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Sedangkan xenon mewakili konfigurasi dari 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6. Lalu yang terakhir kalau radon mewakili konfigurasi dari 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, dan 6p6. Nah, jadi bagaimana aplikasinya? Oke, sebagai contoh, kalau ada Ag nomor atomnya 47, maka kita bisa singkat. Lihat, Ag itu kan letaknya antara krypton dan xenon ya. Maka kita bisa tulis konfigurasi dari Ag Kr36. Coba lihat arah dari tanda panah tersebut. Artinya apa sih? Lihat, setelah Kr itu nanti bergeraknya ke 5s ya. Lihat, Kr kan baru 36, sedangkan Ag nomor atomnya 47, jadi ada 47 elektron. Oke, kalau kita isikan Kr kemudian 5s2 kan baru 38. Berarti kurang 9 elektron. Oke, karena kurang 9 elektron, kan setelah 5s muncul subkulit 4D. D maksimal 10. Jadi kalau kita tuliskan 4D9 masih boleh. Sehingga konfigurasinya keadaan dasar adalah Kr 5s2 4d9. Tapi ingat, di subkulit D itu elektronnya kurang 1 untuk penuh. Artinya kurang 1 agar elektron di subkulit D itu 10. Maka 1 elektron dari subkulit 5s pindah ke
4D. Sehingga konfigurasinya menjadi KR 5S1 4D10. Kemudian kalau ada Fe nomor atomnya 26, maka konfigurasinya, lihat Fe itu kan nomor atomnya 26, berarti dia terletak antara AR sampai KR ya. Maka kita bisa tulis konfigurasinya AR nomor atomnya 18. Lihat arah panahnya setelah AR itu kita bergerak ke mengisi subkulit 4S. Oke, nomor atom Fe kan 26, AR 18. Kalau kita isi 4S itu sebanyak 2 elektron kan baru 20. Sisanya 6 elektron ya. Sesudah 4S kan muncul 3D, D maksimal 10 elektron. Tapi tadi kita kurangnya adalah 6 elektron. Maka kita tulis di 3D sebanyak 6 elektron. Sehingga konfigurasi dari Fe yaitu AR 4S2 3D6. Lalu kalau ada Hg, nomor atomnya 80. Lihat. Berarti kan kalau 80 terletak antara xenon sampai dengan radon ya. Maka kita bisa tulis konfigurasi dari Hg yaitu xenon. Kemudian lihat tanda panahnya setelah xenon itu bergerak ke 6S ya. Oke, kita tulis berarti 6S2. Xenon kan nomor atom 54. Kalau kita isikan 2 elektron di 6S kan baru 56. Kurangnya adalah 24. Kemudian habis 6S kan ada muncul 4F. F maksimal 14. Ya, tadi kita kurangnya 24. Jadi kalau kita isi 14 di subkulit 4F nggak masalah ya. Oke, kita isi 4F 14. Berarti kan sisanya itu tinggal 10 elektron. Habis 4F kan muncul 5D ya. D maksimal 10 elektron. Kemudian dalam pengisiannya tadi kita kurang 10 elektron, maka dalam subkulit 5D kita isikan 10 elektron ya. Sehingga konfigurasi dari Hg nomor atom 80 adalah xenon, kemudian 6s2, 4f14 dan 5d10. Oke, sekarang bagaimana sih menentukan konfigurasi elektron dari suatu ion? Ya. Oke, kan ion itu sendiri ada yang sebagai kation, ada yang sebagai anion. Kalau kation artinya itu bermuatan positif, sedangkan anion bermuatan negatif. Nah, suatu atom itu bisa membentuk kation jika elektron terluar dari suatu atom tersebut itu dilepaskan. Maka ketika dia dilepaskan, jumlah elektron kation itu pasti lebih sedikit dibandingkan jumlah elektron dari atom yang netral ya, karena ada elektron yang dilepaskan. Suatu atom dapat membentuk suatu anion jika atom tersebut menerima elektron. Akibatnya apa? Akibatnya nanti jumlah elektron pada anion itu lebih banyak dibandingkan jumlah elektron dari atom netral. Oke, sekarang kalau diminta konfigurasi dari Na+, nomor atomnya 11. Gimana caranya? Oke, caranya gini. Kita buat dulu konfigurasi seandainya Na itu netral. Ya. Jadi kalau Na netral, jumlah elektronnya 11. Maka konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Itu konfigurasi dari Na netral. Kemudian ketika membentuk Na+, artinya Na itu melepas 1 elektron. Artinya elektron terluar, lihat itu kan pada subkulit 3s ya. Itu dihilangkan. Akibatnya konfigurasi dari Na+ itu menjadi 1s2, 2s2, 2p6. Kemudian kalau diminta konfigurasi dari Fe2+, Fe nomor atomnya 26. Oke, kita buat dulu konfigurasi seandainya Fe itu netral, berarti punya 26 elektron. Maka konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Oke, konfigurasi tersebut kan disusun berdasarkan kenaikan tingkat energi ya.
Oke, sekarang kita susun berdasarkan kulit. Jadi kumpulkan dulu kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kemudian sampai kulit terluar. Kita kumpulkan sehingga konfigurasinya menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2. Lihat, elektron terluar itu terletak pada subkulit 4s, yaitu elektron terluar ya. Oke, ketika membentuk Fe2+, maka artinya 2 elektron pada kulit terluar itu akan dilepaskan. 2 elektron tersebut terletak pada subkulit 4s. Sehingga konfigurasi dari Fe2+ menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6. Kemudian bagaimana konfigurasi dari kobalt 3+? Kobalt nomor atomnya 27. Oke, kita buat dulu seandainya kobalt itu netral, berarti ada 27 elektron. Maka konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7. Itu kalau kita susun berdasarkan kenaikan tingkat energi. Oke, kalau kita susun berdasarkan kulit akan menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d7, 4s2. Kemudian kalau membentuk kobalt 3+, artinya 3 elektron pada kulit terluar itu akan dihilangkan. Lihat ya, di 4s baru ada 2 elektron, padahal yang akan dihilangkan itu 3 elektron, berarti kurang 1. Maka 1 elektronnya itu diambil dari subkulit 3D. Jadi 4s diambil 2 elektron dan 3D-nya diambil 1 elektron. Sehingga konfigurasi dari kobalt 3+ itu menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6. Lalu kalau diminta konfigurasi dari anion bagaimana? Contohnya adalah Cl-. Cl nomor atomnya 17. Lihat ya, seandainya netral, maka konfigurasi Cl itu adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Kemudian, ketika Cl itu membentuk Cl-, artinya Cl itu akan menangkap 1 elektron. 1 elektron tersebut kita masukkan pada kulit terluar. Nah, kebetulan kulit terluar itu kan jatuh pada 3p ya. Berarti kita tambahkan 1 elektron pada kulit 3p. Maka konfigurasi dari Cl- itu menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Tabel periodik yang digunakan pada saat ini merupakan tabel periodik modern, di mana tabel periodik modern itu disusun berdasarkan kenaikan nomor atom atau harga Z-nya, di mana nomor atom itu kan menyatakan jumlah proton ya. Kemudian kalau atomnya netral itu berarti kan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nah, dari atom netral ini kita dapat jumlah elektron. Nah, elektronnya ini kita buat konfigurasi elektronnya. Kemudian konfigurasi elektron ini akan menentukan letak suatu atom di dalam sistem tabel periodik ya. Jadi kita buat konfigurasinya. Kemudian dari situ kita bisa menentukan letak suatu atom dalam suatu tabel periodik. Nah, tabel periodik modern itu secara umum ada yang vertikal, ada yang horizontal. Nah, yang vertikal itu dinamakan dengan golongan. Sedangkan yang horizontal dinamakan dengan periode. Yang vertikal atau golongan itu disusun berdasarkan atom-atom yang memiliki jumlah elektron valensi yang sama. Ya. Jadi elektron valensi adalah elektron yang terlibat dalam suatu ikatan. Biasanya adalah elektron terluar. Nah, karena atom-atom memiliki jumlah elektron valensi yang sama, maka atom-atom tersebut memiliki sifat yang mirip. Jadi artinya
Atom-atom yang terletak dalam satu golongan itu memiliki sifat yang mirip. Sedangkan yang horizontal itu periode, itu disusun berdasarkan atom-atom yang memiliki jumlah kulit yang sama. Ya, dimana kalau dalam satu periode, itu atom-atomnya tidak memiliki sifat yang mirip. Oke, sekarang bagaimana sih menentukan periode dari suatu atom? Oke, tadi kan disebutkan bahwa periode suatu atom itu menyatakan jumlah kulit yang dimiliki oleh suatu atom. Nah, sekarang jumlah kulit yang dimiliki oleh suatu atom itu bisa kita lihat dengan cara melihat harga bilangan kuantum utama terbesar. Oke, sebagai contoh, kalau ada oksigen nomor atomnya 8, kita ingin menentukan dia terletak pada periode berapa? Artinya kita harus tahu dia punya berapa kulit, ya. Oke, konfigurasinya berarti kan 1s2, 2s2, 2p6. Lihat, bilangan kuantum utama terbesar itu kan 2, ya. Berarti dia punya 2 kulit. Sehingga elektron terakhir itu pasti pada kulit kedua. Sehingga dipastikan oksigen itu terletak pada periode 2. Kemudian kalau ada Na nomor atomnya 11, berarti konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Lihat, bilangan kuantum utama terbesar itu kan 3, ya. Berarti artinya Na itu punya 3 kulit. Sehingga Na itu terletak pada periode 3. Lalu kalau ada Ca nomor atomnya 20, berarti konfigurasinya kan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Lihat, harga bilangan kuantum utama terbesar kan 4. Artinya Ca punya 4 kulit. Sehingga Ca terletak pada periode 4. Lalu kalau ada Fe nomor atomnya 26, maka konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Lihat, harga bilangan kuantum utama terbesar itu adalah 4. Sehingga dipastikan Fe punya 4 kulit. Lalu dia berada pada periode 4. Sehingga antara Ca dan Fe itu merupakan atom-atom yang berada dalam satu periode. Lalu kalau ada Ag nomor atomnya 47, maka konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s1, 4d10. Coba lihat, bilangan kuantum utama terbesar kan 5, ya. Sehingga Ag punya 5 kulit. Sehingga Ag berada pada periode kelima. Kemudian ada Sb nomor atomnya 51, sehingga konfigurasinya menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p3. Sehingga kita lihat harga bilangan kuantum utama terbesar itu 5, sehingga Sb terletak pada periode 5. Dengan kata lain dia punya 5 kulit. Jadi antara Ag dan Sb itu terletak dalam satu periode, yaitu periode 5. Oke, sekarang bagaimana menentukan golongan dari suatu atom? Oke, kita tahu golongan itu kan disusun oleh atom-atom yang memiliki sifat yang mirip. Artinya jumlah elektron valensi dari atom-atom yang menyusun suatu golongan itu sama, ya. Oke, sistem periodik itu dibagi menjadi beberapa blok. Oke, pembagian ini berdasarkan kalau kita buat konfigurasi dari suatu atom, kemudian elektron terakhirnya itu jatuh pada subkulit apa. Ya, jadi ini dibagi menjadi 4 blok. Pertama blok S, kemudian blok P, blok D, dan blok F. Blok S jika nanti ketika kita membuat konfigurasi elektron terakhirnya jatuh di subkulit S. Sedangkan blok P jika elektron terakhirnya jatuh di subkulit P. Kemudian kalau blok D, berarti kalau elektron terakhirnya jatuh di subkulit D, dan blok F jika elektron terakhirnya jatuh di subkulit F. Nah, blok S dan blok P itu menyusun golongan utama atau golongan A.
ya. Jadi golongan 1A sampai 8A. Sedangkan blok D itu merupakan golongan transisi luar atau dikatakan golongan-golongan B. Sedangkan blok F itu adalah golongan transisi dalam. Di mana transisi dalam dibagi menjadi dua, ada lantanida dan aktinida. Oke, kita lihat distribusi dalam sistem periodik berdasarkan blok-bloknya. Kita lihat blok S letaknya di kiri, kemudian blok P di kanan, kemudian blok D itu antara blok S sama blok P. Sedangkan blok F letaknya di luar dari sistem periodik yang utama. Oke, sekarang bagaimana sih menentukan suatu unsur jika berada dalam golongan utama atau golongan A? Oke, golongan utama dimulai dari 1A, ya. Suatu unsur terletak dalam golongan 1A jika nanti konfigurasinya itu adalah NS1. Artinya elektron terakhirnya jatuh di subkulit S dan banyaknya itu adalah 1. Ya, jadi itu NS1. Kemudian kalau golongan 2 jika nanti konfigurasi elektron terakhirnya adalah NS2. Kemudian kalau golongan 3A sampai dengan 8A nanti elektron terakhirnya jatuh pada subkulit P. Kemudian dalam perhitungannya kalau jatuhnya di subkulit P, kita mesti mengikutkan subkulit S. Jadi ntar kalau golongan 3A, NS2 artinya di subkulit S ada 2 elektron, kemudian NP1 artinya di subkulit P ada 1 elektron. Ya, jadi kalau golongan 3A, NS2, NP1. Kemudian kalau golongan 4A, maka konfigurasinya NS2, NP2. Lihat artinya kalau golongan 4A punya 4 elektron valensi, di mana distribusinya 2 elektron di subkulit P dan 2 elektron di subkulit S. Sedangkan kalau golongan 5A berarti konfigurasinya NS2, NP3. Golongan 6A berarti NS2, NP4, punya 6 elektron valensi ya. 4 pada subkulit P, 2 pada subkulit S. Lalu kalau golongan 7A berarti NS2, NP5. 8A secara umum adalah konfigurasinya NS2, NP6, artinya punya 8 elektron valensi dengan distribusinya 6 elektron pada subkulit P dan 2 elektron pada subkulit S. Itu untuk golongan 8A. Tapi untuk golongan 8A ada pengecualian, yaitu untuk atom helium, ya. Helium nomor atomnya 2, konfigurasinya 1s2, ya. Walaupun konfigurasi dari helium 1s2, tetapi helium itu masuk ke dalam golongan gas mulia atau 8A. Oke, nama lain dari golongan 1A kita tahu adalah alkali. Kemudian golongan 2A itu merupakan golongan alkali tanah. Kalau 3A golongan boron, 4A itu golongan karbon, 5A golongan nitrogen, 6A golongan oksigen, 7A golongan halogen, sedangkan 8A golongan gas mulia, ya. Itu untuk menentukan golongan-golongan utama. Sekarang kalau golongan transisi luar bagaimana caranya, atau golongan B? Oke, golongan B itu terletak pada blok D ya. Jadi artinya elektron terakhir ketika kita buat konfigurasi berdasarkan asas Aufbau jatuhnya di subkulit D. Kemudian dalam perhitungannya, kalau elektron terakhir jatuh di D, maka kita mesti mengikut sertakan subkulit S, gitu ya. Oke, golongan 8B itu dimulai dari golongan 3B. Ya, golongan 3B terjadi jika konfigurasinya itu NS2, N-1D1. Kita lihat koefisien dari subkulit D itu pasti kurang 1 dibandingkan koefisien dari subkulit S. Sebagai contoh, kalau S-nya itu 4, maka D-nya adalah 3, artinya 4S 3D gitu ya. Jadi pasti koefisien dari D itu kurang 1 dibandingkan koefisien dari subkulit S, ya. Kemudian kalau 4B itu jika konfigurasinya adalah NS2, N-1D2. Lihat, kenapa 4B? Karena punya 4 elektron valensi, di mana 2 elektron pada subkulit D dan 2 elektron pada subkulit S. Lalu kalau golongan 5B jika konfigurasinya NS2, N-1D3. 6B terjadi jika konfigurasinya adalah NS2, N-1D4, gitu ya. Tetapi hati-hati, konfigurasi seperti ini tidak ada ya. Dimana kalau kita ketemu konfigurasi NS2, N-1D4, kita ubah menjadi NS1, N-1D5. Kenapa? Karena agar setengah penuh ya. Kemudian golongan 7B terjadi jika konfigurasinya NS2, N-1D5.
Kemudian golongan 8B ini punya 3 bentuk. Di mana bentuk pertama adalah NS1N-1D6, bentuk kedua NS2N-1D7 dan NS2N-1D8. Nah, ketiga bentuk ini termasuk dalam golongan 8B. Kemudian kalau konfigurasinya NS2N-1D9 itu akan berubah menjadi konfigurasi NS1N-1D10. Ya, kenapa? Karena di subkulit D ada 9, tanggung dia kurang 1 untuk setengah penuh, maka 1 elektron dari subkulit S dieksitasi ke subkulit D, menjadi konfigurasinya NS1N-1D10. Nah, kalau konfigurasi seperti ini masuk ke dalam golongan 1B. Kemudian golongan 2B itu jika nanti konfigurasinya adalah NS2N-1D10. Nah, itu untuk menentukan golongan-golongan transisi luar atau golongan-golongan B. Sekarang bagaimana dengan menentukan golongan transisi dalam? Oke, tadi kan transisi dalam dibagi menjadi 2 ya, ada lantanida, kemudian ada aktinida. Nah, kalau lantanida, jika kita membuat konfigurasi, elektron terakhirnya jatuh pada subkulit 4F. Sedangkan aktinida terjadi jika ketika kita membuat konfigurasi, elektronnya jatuh pada subkulit 5F. Oke, kita lihat contohnya ya. Tentukan golongan dan periode dari yang pertama adalah Na, nomor atomnya 11. Oke, kalau kita buat konfigurasi dari Na berarti ada 11 elektron. Berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Kita lihat elektron terakhirnya jatuh pada subkulit 3s ya. Maka pasti golongan A. Oke, lihat di S ada 1 elektron, maka dipastikan ini golongan 1A. Kemudian periode berapa CNA ini? Lihat kalau menentukan periode, masih ingat itu kita lihat dari harga bilangan kuantum utama terbesar. Ya, lihat harga bilangan kuantum utama terbesar itu adalah 3. Berarti artinya Na terletak pada periode 3. Kemudian kalau yang kedua ada Cl nomor atomnya 17. Konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Ya, lihat elektron terakhir jatuh pada subkulit 3P. Lihat, kalau jatuh pada subkulit P, maka dalam perhitungannya mesti ikutkan si S. Lihat di P ada 5 elektron dan di S ada 2 elektron, maka kalau di total ada 7. Sehingga dipastikan Cl termasuk golongan 7A. Periode berapa? Lihat, harga bilangan kuantum terbesar kan 3 ya, berarti terletak pada periode ketiga. Kemudian kalau yang ketiga ada Mn nomor atomnya 25. Konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. Lihat elektron terakhir jatuh pada 3d ya. Artinya pada subkulit D, berarti golongan B. Berapa B? Lihat dalam perhitungannya kalau jatuhnya di D, kita juga mesti ikutkan si S. Berarti lihat di D ada 5 elektron, di S-nya ada 2 elektron. Kalau di total berarti ada 7. Maka dipastikan Mn itu golongan 7B. Periode berapa? Lihat harga bilangan kuantum utama terbesar yaitu 4. Berarti Mn terletak pada periode 4. Kemudian yang keempat, Br. Nomor atomnya 35. Kalau kita buat konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5 ya, berarti jatuh pada subkulit P. Ingat dalam perhitungannya, dalam menentukan golongan kita mesti ikutkan S. Lihat di P 5 elektron, di S 2 elektron, berarti kalau di total 7. Sehingga Br terletak pada golongan 7A. Periode berapa? Lihat harga bilangan kuantum utama terbesar yaitu 4, berarti terletak pada periode 4. Kemudian kalau ada AS nomor atomnya 33, maka konfigurasinya
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p3. Lihat elektron terakhir pada subkulit P, ya, berarti golongan A ya. Berapa A? Ingat, berarti kalau dalam menentukannya kita mesti ikutkan subkulit S. Di P ada 3, di S ada 2. Kalau di total 5, berarti artinya AS terletak pada golongan 5A. Periode berapa? Lihat angka terbesar berapa? 4 ya. Berarti dia terletak pada periode 4. Oke, contoh yang selanjutnya adalah tentukan golongan dan periode dari atom yang memiliki keempat bilangan kuantum elektron terakhir sebagai berikut. Oke, yang pertama, jika keempat bilangan kuantum elektron terakhirnya N-nya sama dengan 3, L-nya sama dengan 1, kemudian M-nya sama dengan -1, S-nya sama dengan +setengah. Oke, kita lihat N-nya sama dengan 3, kemudian L sama dengan 1. Ingat, L sama dengan 1 berarti kan subkulit P ya. Sehingga elektron terakhirnya itu jatuh pada subkulit 3P. Kemudian kita tahu P itu kan 3 orbital, ya, di mana harganya itu dari -1 sampai dengan +1, ya. Kemudian ternyata elektron terakhirnya jatuh pada M sama dengan -1 dan S-nya sama dengan +setengah. Artinya elektronnya jatuh pada orbital -1 dan arahnya itu ke atas. Artinya elektron itu belum berpasangan ya. Sehingga dipastikan subkulit P hanya diisi oleh 1 elektron. Berarti kita bisa tulis 3P1. Oke, berarti di 3P ada 1 elektron. Kemudian dalam perhitungan yang menentukan golongan mesti ikutkan si subkulit S ya. Ingat, sebelum muncul P pasti S harus penuh dulu. Artinya di 3S ada 2 elektron. Sehingga kalau kita menentukan golongannya, berarti di S ada 2 elektron, di P ada 1 elektron. Berarti kalau di total 3, sehingga unsur tersebut terletak pada golongan 3A. Periode berapa? Lihat. Karena bilangan kuantum utama terbesar adalah 3, berarti terletak pada periode ketiga. Kemudian yang kedua, jika ada suatu atom dengan keempat bilangan kuantum elektron terakhirnya, N sama dengan 3, L sama dengan 2, M sama dengan -1, dan S sama dengan -setengah. Oke, kita lihat, kalau N sama dengan 3, L sama dengan 2, berarti kan itu adalah subkulit 3D ya. Kemudian D kita tahu ada 5 orbital yang besarnya dari -2 sampai dengan +2. Kemudian dari harga bilangan kuantumnya, ternyata elektron terakhirnya jatuh pada orbital -1. Lihat arahnya S sama dengan -setengah. Berarti itu artinya elektron pada orbital -1 sudah berpasangan gitu ya. Oke, artinya apa? Kalau pada -1 berpasangan, maka pada -2 juga berpasangan. Kemudian kan sebelum berpasangan artinya masing-masing orbital terisi 1 elektron gitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat berarti di subkulit 3D itu berisi 7 elektron. Ya. Kemudian dalam menentukan golongan, ingat kalau jatuhnya di D kan mesti ikutkan subkulit S ya. Oke, berarti di D-nya ada 7, kemudian kita ikutkan di S, berarti 4S2. Sehingga konfigurasi untuk menentukan golongannya berarti 4S2 3D7. Oke, ingat kalau bentuknya di S-nya ada 2 dan di D-nya 7, itu masuk ke dalam golongan 8B. Kemudian periode berapa? Lihat harga bilangan kuantum terbesar adalah 4, berarti terletak pada periode 4. Tabel periodik modern itu kan disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Oke, masih ingat ya kan nomor atom menyatakan jumlah proton. Kemudian kalau atomnya netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Sehingga kalau kenaikan nomor atom, itu artinya jumlah proton bertambah dan jumlah elektron juga bertambah. Oke, kita tahu bahwa proton itu kan letaknya di inti, gitu ya. Sedangkan elektron itu letaknya di kulit. Nah, artinya dengan bertambahnya proton dan elektron, artinya nanti tarikan dari inti, karena proton muatan positif ya, itu bertambah. Kemudian elektron itu kan menyusun kulit atom ya. Dengan bertambahnya elektron, maka jumlah kulit juga bertambah. Nah, akibat
tarikan inti bertambah dan jumlah kulit juga bertambah, maka nanti dari dua interaksi ini akan terjadi perubahan sifat-sifat dari atom. Ya, jadi sifat atom berubah. Dalam satu periode berubah, dalam satu golongan juga akan berubah. Nah, sifat-sifat dari atom yang akan berubah itu antara lain ukuran atau jari-jari atom, kemudian energi ionisasi, lalu afinitas elektron, lalu keelektronegatifan dari suatu atom, kemudian sifat reduktor dan oksidator suatu atom, dan sifat asam dan basa dari suatu atom. Kita lihat sifat jari-jari atom. Oke, jari-jari didefinisikan sebagai jarak dari inti atom sampai dengan elektron terluar. Oke, kecenderungannya kita lihat dalam satu periode. Ingat kalau dalam satu periode artinya unsur-unsur yang disusun berdasarkan jumlah kulit yang sama. Oke, kita ambil contoh dua atom aja, yaitu Na nomor atomnya 11 dan sulfur nomor atomnya 16. Lihat, Na nomor atomnya 11 berarti artinya kulit pertama 2 elektron, kulit kedua 8 elektron, dan kulit ketiga 1 elektron. Dengan nanti di inti dari Na itu terdapat 11 proton. Kemudian sulfur nomor atomnya 16, berarti konfigurasinya 2 elektron pada kulit pertama, 8 elektron kulit kedua, dan 6 elektron pada kulit ketiga. Dengan inti dari sulfur terdiri dari 16 proton. Oke, kita lihat. Elektron terluar baik Na atau S itu sama-sama pada kulit ketiga, gitu ya. Jadi artinya elektron terluarnya terletak pada kulit yang sama, ya. Jadi kalau kita pandang dari kulit agak susah karena letaknya sama-sama pada kulit ketiga. Maka yang berpengaruh adalah tarikan dari inti atom. Coba lihat. Inti atom dari Na ada 11 proton, sedangkan inti atom dari sulfur ada 16 proton. Kita lihat, ternyata lebih banyak pada sulfur. Artinya apa? Artinya tarikan inti dari sulfur itu lebih kuat, ya. Sehingga nanti karena tarikan inti dari sulfur lebih kuat, elektron terluar dari sulfur itu lebih tertarik ke dalam. Dengan kata lain, nanti jarak dari inti sampai dengan elektron terluar pada atom sulfur itu lebih pendek dibandingkan Na, gitu ya. Atau kesimpulan kita, jari-jari dari Na lebih besar dibandingkan jari-jari dari sulfur. Karena pengaruh inti dari sulfur itu lebih kuat tarikannya. Jadi kesimpulan kita, dari kiri ke kanan, ya, dalam satu periode, jari-jari dari suatu atom itu akan berkurang. Kemudian kalau dalam suatu golongan bagaimana? Oke, kita ambil contoh dua atom, yaitu Na nomor atomnya 11 dan kalium nomor atomnya 19. Ya. Oke, Na berarti konfigurasinya 2 elektron pada kulit pertama, 8 elektron kulit kedua, dan 1 elektron pada kulit ketiga. Kemudian kalau kalium nomor atomnya 19 berarti konfigurasinya 2 elektron pada kulit pertama, 8 elektron pada kulit kedua, 8 elektron pada kulit ketiga, dan 1 elektron pada kulit keempat. Coba lihat, Na, elektron terluar itu kan terletak pada kulit ketiga. Sedangkan kalium, elektron keluar pada kulit keempat. Artinya apa? Artinya elektron keluar dari K itu lebih jauh ya, karena kulit keempat. Maka artinya pasti jari-jari dari K itu lebih besar dibandingkan jari-jari dari Na. Sehingga kesimpulannya bahwa jari-jari dalam satu golongan dari atas ke bawah itu akan bertambah karena pengaruh bertambahnya kulit.
Sifat yang selanjutnya adalah energi ionisasi. Nah, energi ionisasi didefinisikan sebagai energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron terluar. Oke, kita lihat dalam satu periode. Lagi-lagi contohnya Na sama sulfur, ya. Di mana sulfur letaknya lebih di kanan dari Na. Na nomor atomnya 11, sulfur nomor atomnya 16. Oke, konfigurasinya Na 2 elektron pada kulit pertama, 8 elektron pada kulit kedua, dan 1 elektron pada kulit ketiga. Sedangkan sulfur konfigurasinya 2 elektron pada kulit pertama, 8 elektron kulit kedua, dan 6 elektron pada kulit ketiga. Di mana Na itu terdiri dari 11 proton dan sulfur terdiri dari 16 proton. Oke. Kalau kita lihat, energi ionisasi kan energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron terluar gitu ya. Nah, lihat, antara Na sama sulfur, elektron terluarnya kan sama-sama pada kulit ketiga gitu ya. Nah, jadi kita lihat dari pengaruh intinya. Inti dari Na 11, sedangkan inti dari sulfur 16. Artinya tarikan inti dari sulfur lebih kuat. Sehingga elektron terluar dari sulfur itu agak sukar dilepaskan. Kenapa? Karena pengaruh inti dari sulfur lebih kuat gitu ya. Sehingga dipastikan untuk melepaskan elektron pada atom sulfur lebih besar energinya dibandingkan ketika akan melepaskan elektron dari Na. Maka energi ionisasi dari sulfur itu pasti lebih besar dibandingkan energi ionisasi dari Na. Kesimpulan kita, dari kiri ke kanan, energi ionisasi itu akan bertambah, yaitu dalam satu periode. Kemudian kalau dalam satu golongan, lagi-lagi kita ambil contoh antara Na dengan K. Na nomor atomnya 11, maka konfigurasinya 2 elektron pada kulit pertama, 8 elektron pada kulit kedua, dan 1 elektron pada kulit ketiga. Sedangkan K nomor atomnya 19, berarti konfigurasinya 2 elektron kulit pertama, 8 elektron kulit kedua, 8 elektron kulit ketiga, dan 1 elektron kulit keempat. Lihat, elektron yang akan dilepaskan untuk Na kan letaknya kulit ketiga, ya. Sedangkan pada K itu letaknya kulit keempat. Artinya apa? Artinya si K elektronnya itu lebih jauh dari inti, ya. Artinya tarikan intinya itu lebih lemah. Karena apa? Karena lebih jauh, ya. Na kulit ketiga, K kulit keempat. Artinya nanti karena lebih jauh pengaruh inti, maka elektron akan lebih mudah dilepas. Dengan kata lain, energi ionisasi dari K itu lebih kecil dibandingkan energi ionisasi dari Na. Maka kecenderungannya dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi akan berkurang. Sifat selanjutnya adalah keelektronegatifan. Keelektronegatifan didefinisikan sebagai kemampuan menarik elektron dari suatu atom dalam suatu ikatan, gitu ya. Jadi ini pengaruhnya dalam ketika atom tersebut membentuk
Sifat yang selanjutnya adalah afinitas elektron. Oke, afinitas elektron itu didefinisikan sebagai kemampuan atau energi yang dilepas untuk menangkap satu elektron. Di mana prinsipnya nanti kalau suatu atom mudah menangkap elektron, artinya energi yang dilepas itu akan semakin besar, ya. Oke, kita lihat dalam suatu periode antara sulfur dan klor. Sulfur nomor atomnya 16. Maka konfigurasinya 2 elektron kulit pertama, 8 elektron kulit kedua, dan 6 elektron kulit ketiga. Kemudian Cl nomor atomnya 17. Maka konfigurasinya 2 elektron kulit pertama, 8 elektron kulit kedua, dan 7 elektron kulit ketiga. Di mana sulfur intinya terdiri dari 16 proton, sedangkan klor intinya terdiri dari 17 proton. Kemudian gini, dari dua atom tersebut kita dekatkan satu elektron, ya, di mana nanti elektronnya tersebut baik ke sulfur ataupun ke klor itu sama-sama masuk ke kulit ketiga, gitu ya. Oke, ketika elektron tersebut mendekati dua atom tersebut, artinya masuk ke kulit ketiga, lihat pengaruh inti dari klor kan lebih kuat. Kenapa? Karena jumlah proton pada klor itu 17, sedangkan pada sulfur hanya 16. Akibatnya tarikan inti dari klor lebih kuat. Maka ketika elektron mendekat, elektron yang mendekat pada atom klor itu lebih mudah ditangkap dibandingkan karena tarikan inti dari klor itu lebih kuat. Oleh sebab itu, karena elektron yang mendekat ke klor itu lebih mudah ditangkap, maka energi yang dihasilkan dari penangkapan atom klor terhadap elektron tersebut itu akan besar. Atau dengan kata lain, nanti afinitas elektron dari klor lebih besar dibandingkan sulfur. Sehingga kesimpulan kita dari kiri ke kanan dalam satu periode afinitas elektron akan bertambah. Kemudian dalam satu golongan, kita ambil contoh fluor nomor atomnya 9 dan klor nomor atomnya 17. Konfigurasi dari fluor 2 elektron pada kulit pertama dan 7 elektron pada kulit kedua. Sedangkan klor itu berarti konfigurasinya 2 elektron kulit pertama, 8 elektron kulit kedua, dan 7 elektron kulit ketiga, gitu ya. Nah, ketika ada elektron yang mendekat, maka ketika masuk ke fluor, artinya nanti elektron tersebut masuk ke kulit kedua, gitu ya. Kenapa? Karena elektron keluar dari fluor itu terletak pada kulit kedua. Sedangkan dalam klor, ketika kita masukkan elektron, maka elektron tersebut akan masuk ke kulit ketiga, gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau dalam klor, elektronnya itu masuk kulit ketiga sehingga kulit tersebut kan lebih jauh dari inti dibandingkan ketika elektron masuk ke fluor, ya enggak? Ya, maka karena lebih jauh dari inti, maka tarikan dari inti kurang kuat sehingga elektron yang mendekat ke atom klor itu lebih sukar ditangkap dibandingkan elektron mendekat ke atom fluor, ya. Sehingga dipastikan afinitas elektron dari klor itu lebih kecil dibandingkan fluor. Sehingga kesimpulan kita dari atas ke bawah afinitas elektron itu akan semakin berkurang. Oke, sama halnya seperti sifat keelektronegatifan, ya. Untuk sifat afinitas elektron, jangan sekali-kali unsur-unsur gas mulia diikut sertakan. Kenapa? Karena unsur gas mulia itu tidak memiliki kemampuan untuk menarik elektron. Karena unsur-unsur gas mulia adalah unsur-unsur yang sudah stabil, sehingga dia tidak punya kemampuan untuk menarik elektron. Sifat selanjutnya adalah keelektronegatifan. Keelektronegatifan didefinisikan sebagai kemampuan menarik elektron dari suatu atom dalam suatu ikatan, gitu ya. Jadi ini pengaruhnya dalam ketika atom tersebut membentuk ikatan kimia. Oke, kalau dalam satu periode kita ambil contoh
sulfur nomor atomnya 16, konfigurasinya berarti 2 elektron kulit pertama, 8 elektron kulit kedua, dan 6 elektron kulit ketiga dengan 16 proton pada intinya. Kemudian klor nomor atomnya 17, maka konfigurasinya 2 elektron pada kulit pertama, 8 elektron kulit kedua, dan 7 elektron pada kulit ketiga dengan 17 proton pada intinya. Oke. Karena keelektronnegatifan itu adalah kemampuan menarik elektron dalam suatu ikatan, untuk lebih mudahnya ya, caranya gini aja. Kita dekatkan elektron terhadap 2 atom tersebut. Gitu kan? Oke, ketika elektron mendekat, ya, maka elektron tersebut dua-duanya akan masuk ke kulit ketiga. Kenapa? Karena baik sulfur maupun klor itu elektron terluarnya pada kulit ketiga. Gitu ya. Nah, yang berpengaruh adalah tarikan dari inti. Lihat, inti dari klor itu 17, sedangkan sulfur hanya 16. Sehingga tarikan inti dari klor itu lebih kuat. Artinya elektron yang mendekat ke klor itu lebih kuat ditarik, gitu ya. Sehingga kemampuan menarik elektron dari klor lebih besar dibandingkan sulfur. Dengan kata lain, keelektronegatifan dari sulfur itu lebih kecil dari klor, atau klor lebih besar daripada sulfur. Sehingga dari kiri ke kanan dalam satu periode, sifat keelektronegatifan itu akan bertambah. Kemudian kalau dalam suatu golongan bagaimana? Kita ambil contoh fluor dan klor. Fluor nomor atomnya 9 dan klor nomor atomnya 17. Konfigurasi dari fluor 2 elektron kulit pertama dan 7 elektron kulit kedua. Artinya elektron valensinya adalah kulit kedua ya. Kemudian kalau klor 17 nomor atomnya berarti konfigurasinya 2 elektron kulit pertama, 8 elektron kulit kedua, dan 7 elektron kulit ketiga. Artinya elektron valensinya atau elektron keluarnya pada kulit ketiga. Kemudian ketika kita dekatkan elektron, ya, kalau ke fluor berarti masuknya ke kulit kedua ya, sedangkan kalau klor masuknya kulit ketiga. Lihat, elektron yang mendekat pada klor itu kan masuknya ke kulit ketiga, di mana kulit ketiga itu lebih jauh dari inti dibandingkan kalau masuk ke fluor. Kalau fluor masuk kulit kedua, sedangkan klor masuknya kulit ketiga. Nah, akibat lebih jauh dari inti, maka tarikan dari inti lebih lemah ya dibandingkan fluor. Ya. Maka elektron yang mendekat ke klor itu kurang kuat ditariknya dari inti, ya, sehingga keelektronegatifan dari fluor itu lebih besar dibandingkan dari klor. Kenapa? Karena kemampuan menarik elektron dari klor itu lebih kecil dibandingkan fluor. Sehingga kesimpulan kita dari atas ke bawah, keelektronegatifan itu cenderung berkurang. Sebagai catatan, dalam menentukan keelektronegatifan jangan sekali-kali unsur-unsur gas mulia diikut sertakan. Kenapa? Karena unsur-unsur gas mulia itu tidak memiliki kemampuan menarik elektron. Kenapa? Karena unsur-unsur gas mulia itulah unsur-unsur yang sudah stabil. Jadi dia tidak bisa lagi menarik elektron.